Di dalam diri kita ada lapisan-lapisan rahasia, ada syadrun dada, tempat di mana badai was-was dan keraguan seringkali berlabuh. Namun lebih dalam dari itu, ada kalbun, hati yang bergejolak, dan di intinya ada nafsun, jiwa yang membawa fitrah ketuhanan. Tapi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan potensi fujur atau keburukan? Tentu, itu bukan untuk mencelakai. Mari kita belajar bersama. Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik itu. Titik di mana kamu merasa sudah melakukan segalanya, sudah mencoba semua pintu, namun dunia tetap terasa sempit. Kamu tersenyum di depan kamera, tertawa di tengah kawan, tapi saat pintu kamar tertutup dan lampu dipadamkan, ada sesuatu yang luruh di dadamu. Sebuah sesak yang tak punya nama, sebuah cemas yang tak tahu kapan akan reda. Kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu. Kau merasa seolah Tuhan sedang menjauh. Atau mungkin kamu yang merasa tak layak untuk mendekat. Kita sering terjebak dalam rasa bersalah atas masa lalu dan ketakutan atas masa depan, sampai kita lupa bahwa detak jantungmu saat ini adalah bukti bahwa Tuhan masih menginginkanmu ada. Arsitektur jiwa dan rahasia ketenangan di dalam dada diri kita. Ada lapisan-lapisan rahasia, ada sadrun atau was-was, kalbun atau hati yang bergejolak, dan nafsun atau jiwa. Bayangkan sebuah baterai. Ia butuh kutub negatif untuk mengalirkan arus positif. Kamu butuh rasa lelah untuk mengenal nikmatnya istirahat. Kamu butuh rasa takut untuk melatih keberanian. Sifat buruk dalam dirimu hanyalah katalis agar cahaya takwamu menyala lebih terang. Tanpa adanya amarah yang sesekali muncul, kamu takkan pernah tahu betapa agungnya sifat sabar yang kau miliki. Jangan membenci dirimu karena kamu belum sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai prosesmu, bukan sekadar hasil akhirmu. Logika cinta di balik ujian. Kenapa harus aku, ya Allah? Kalimat ini seringkali menjadi belati yang menusuk iman kita sendiri. Tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu ujian yang terasa melampaui batas, itu karena Dia sedang memvalidasi kekuatanmu di hadapan para malaikat. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ini adalah janji, bukan sekadar kata-kata puitis. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah mengukur beban. Jika beban itu ada di pundakmu, itu karena pundakmu sudah didesain untuk kuat memikulnya. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan sesuatu yang menggetarkan. Mungkin saja Allah memberimu di saat Dia menahanmu, dan mungkin saja Dia menahanmu di saat Dia memberimu. Kadang, pintu yang tertutup di depan mata kita adalah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak masuk ke ruangan yang akan menghancurkan hidup kita. Ketenangan sejati lahir saat kita berhenti mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana cara membahagiakan. Tenang itu adalah ketika kita berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang baik bagiku, tapi aku tahu Engkau Maha Tahu. Aku ridha." Salat sebagai ruang penyembuhan. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan solatmu dengan hati? Ketika kamu mengangkat tangan dan bertakbir, kamu sebenarnya sedang membuang seluruh dunia ke belakang punggungmu. Kamu berkata, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan masalahku, cicilanku, penyakitku, serta kegagalanku adalah kecil." Lalu, kamu meletakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, tepat di atas sadrun, dadamu. Ini adalah sebuah pelukan spiritual. Kamu sedang menjaga dadamu dari gangguan luar. Kamu sedang menutupi sisi kirimu simbol masa lalu dan keburukan, dengan sisi kananmu simbol ampunan dan kebaikan. Innal hasanati yuhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Setiap kali kamu ruku dan sujud, kamu sedang melepaskan tumpukan beban mental yang kamu panggul sepanjang hari. Sujud adalah saat di mana telingamu berada di bumi, tapi bisikanmu terdengar hingga ke arsy. Jangan terburu-buru bangkit. Di sana, di tempat yang paling rendah itu, bicaralah, menangislah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kata-kata fasihmu. Dia hanya butuh kejujuran hatimu menuju nafsul mutmainnah, pulang ke rumah sejati. Tujuan kita bukanlah menjadi manusia yang tidak punya masalah, tapi menjadi manusia yang punya nafsul mutmainnah,
yakni jiwa yang tenang di tengah badai. Jiwa yang ketika dipanggil pulang nanti, sapaannya adalah, "Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Bagaimana cara mencapainya? Yakni dengan zikir. Tapi bukan zikir yang hanya di lisan, zikir yang meresap ke pori-pori. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap helai napas. Saat kau minum, ingat Dia sang pemberi haus dan pemberi air. Saat kau jatuh, ingat Dia sang pengangkat derajat. Ketenangan jiwa adalah hasil dari sebuah keyakinan bahwa kau tidak pernah dibiarkan sendiri, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa dunia begitu bising, menyingkirlah sejenak, ambil wudhu, biarkan air dingin itu membasuh lelahmu, hamparkan sajadahmu, dan sadarilah bahwa kau sedang berdiri di hadapan pemilik semesta yang merindukanmu. Jangan lagi bertanya, kapan masalahmu selesai? Tapi bertanyalah, kapan hatimu akan mulai percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih indah dari mimpimu. Kamu dicintai lebih dari yang kamu tahu. Kamu dijaga lebih erat dari yang kamu rasa. Pulanglah ke dalam dirimu, temukan Tuhanmu di sana, dan biarkan ketenangan itu mengalir seperti sungai yang tak pernah kering.